Ciri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Seringkali kita mendengar nasihat, jangan main di tempat kotor, karena banyak bakteri. Atau jagalah kesehatan tubuh agar terhindar dari kuman penyakit. Bahkan produk-produk yang dijual di pasar pun mengedepankan tagline antibakteri. Sebuah kasus yang menghebohkan adalah telah ditemukan adanya bakteri di dalam susu formula untuk bayi. Hal ini semakin menambah kepanikan para ibu-ibu yang mempunyai anak bayi. Ada apa dengan bakteri? Begitu berbahayakah ia? Bakteri memang identik dengan penyakit. Banyak penyakit yang ditimbulkan dari bakteri. Namun, sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, sudah banyak bakteri-bakteri yang berbahaya diubah menjadi bakteri yang bermanfaat. Apakah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri? Apa sajakah manfaat-manfaat yang telah diberikan bakteri? Apa itu bakteri? Bakteri merupakan bagian dari eubakteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokariot. Prokariot atau prokariotik merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran yang membungkus inti sel. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada bakteri. Yang pertama, bersel tunggal dan prokariotik. Yang kedua, bersifat heterotrof, yaitu organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Dengan kata lain, organisme heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang ketiga, ukuran tubuhnya sekitar 1-5 mikron. Yang keempat, reproduksi vegetatif dengan membelah diri dan generatif dengan paraseksual atau perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Dan yang terakhir, bakteri beradaptasi terhadap lingkungan buruk membentuk endospora. Struktur anatomi bakteri. Yang pertama, bagian sel sebagai penutup sel. Ada kapsula, dinding sel, dan membran plasma. Kapsula bagian paling luar berupa lendir berfungsi melindungi sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer besar atau polisakarida. Membran plasma, bagian penutup paling dalam, mengandung enzim oksida atau enzim respirasi. Fungsinya sama dengan mitokondria pada sel eukariotik. Yang kedua, bagian sitoplasma. Sitoplasma berbentuk koloid mengandung butiran-butiran protein, glikogen, dan juga lemak. Sel bakteri tidak mengandung organel retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan sentriol. Tetapi, bakteri mengandung ribosom yang tersebar di sitoplasma. Bahan genetik berupa DNA atau kromosom di daerah sitoplasma tidak memiliki membran inti. Klasifikasi bakteri ada 4. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi. Yang ketiga, berdasarkan jumlah dan kedudukan flagel. Dan yang keempat, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang hidupnya tergantung pada organisme lain dalam hal pemenuhan zat organik sebagai sumber karbon. Bakteri heterotrof ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu bakteri saprofit atau saproba, hidup dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau sampah. Yang kedua, bakteri parasit, hidup di dalam tubuh makhluk hidup atau bahan-bahan dari tubuh inangnya. Bakteri parasit ini dibedakan menjadi 3, yaitu bakteri parasit fakultatif yang dapat hidup sebagai saprofit. Yang kedua, bakteri parasit obligat yang hanya mutlak sebagai parasit. Dan yang ketiga, bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Selanjutnya, bakteri autotrof, yaitu bakteri yang mampu menyusun makanan sendiri dengan sumber karbon yang berasal dari senyawa anorganik, karbon dioksida, atau karbonat. Dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama,
bakteri fotoautotrof. Energi untuk sintesis berasal dari cahaya. Contohnya, bakteri ungu dan bakteri hijau. Yang kedua, bakteri kemoautotrof. Energi untuk sintesis makanan berasal dari reaksi-reaksi kimia. Contohnya, Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Nitrosomonas. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupannya. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contoh dari bakteri aerob yaitu Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Contoh dari bakteri anaerob, yang pertama Clostridium tetani, yang kedua Escherichia coli atau E. coli, yang ketiga Salmonella, dan yang keempat Shigella. Berdasarkan jumlah dan kedudukan flagel, bakteri dibedakan menjadi 5, yaitu atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Atrik tidak mempunyai flagel. Monotrik mempunyai flagel pada satu ujungnya. Lofotrik mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Amfitrik mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Dan yang terakhir, peritrik mempunyai flagel pada semua permukaan tubuh. Dan yang terakhir, berdasarkan bentuknya, Eubacteria ini dibedakan menjadi 2, yaitu Coccus dan Bacil. Coccus berbentuk bulat seperti bola dibedakan menjadi 6, yaitu Monococcus, Diplococcus, Tetracoccus, Sarcina, Staphylococcus, dan Streptococcus. Sedangkan Bacil atau Bacillus berbentuk batang atau silinder, dibedakan menjadi 3, yaitu Diplobacillus, Streptobacillus, dan Monobacillus. Berikut adalah bentuk bakteri Coccus dan bentuk bakteri Bacil. Monococcus tersusun 1-1, Diplococcus bergandengan 2-2, Tetracoccus bergandengan 4-4, Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol membentuk buah anggur, Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Diplobacillus bergandengan 2-2, Streptobacillus bergandengan membentuk rantai, dan Monobacillus tunggal atau 1-1. Bakteri mempunyai peranan bagi kehidupan, baik merugikan maupun menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan di bidang industri makanan yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt, Acetobacter sillinum untuk membuat nata de coco, Streptococcus lactis untuk membuat keju. Sedangkan di bidang pertanian yaitu Rhizobium yang ada pada akar tanaman kacang-kacangan dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Azotobacter dan Clostridium mampu menyuburkan tanah karena dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Dan yang terakhir, Nitrosomonas dan Nitrosococcus mampu menghasilkan senyawa nitrit yang dapat menyuburkan tanah. Adapun bakteri yang merugikan, yaitu bakteri penyebab penyakit. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit tuberkulosis. Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes. Diplococcus pneumonia menyebabkan penyakit radang paru-paru. Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Dan bakteri penghasil racun, contohnya Clostridium botulinum, menghasilkan racun botulinum pada makanan kaleng yang sudah rusak. Leuconostoc mesenteroides menyebabkan makanan berlendir. Dan Bacillus sp menyebabkan bau pada roti.